Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Walau tada'aya dabatan aw ardun aw darun li ahadihima mata'un fiha awil hamlu awiz zar'u kudimat bainatuhu ala bainati syahidati bil milkil mutlak linfiradihi bil intifa falyadullah. Deskripsi masalah. Zaid dengan Bakar ribut merebutkan kuda. Sidang di pengadilan. Kata saksi Zaid, Ahmad Muhammad, kuda punya Zaid. Lalu kata saksi Bakar, Hamid Mahmud, kuda punya Bakar. Dan di atas kuda terdapat barang bawaan kepunyaan Bakar. Di sini terjadi ta'arud ya antara dua saksi, saksi Zaid dengan saksi Bakar. Saksi Zaid hanya menyaksikan kepemilikan yang mutlak, kuda punya Zaid. Saksi Bakar menyaksikan kepemilikan ditambah ada barang di kuda tersebut. Nah, manakah yang didahulukan ketika terjadi ta'arud antara dua saksi? Atau contoh lain, Zaid dengan Bakar ribut sawah. Kata Zaid punya Zaid, kata Bakar punya Bakar. Masing-masing punya saksi. Kata saksi Zaid, sawah punya Zaid. Jadi saksi Zaid menyaksikan kepemilikan secara mutlak. Kata saksi Bakar, Hamid Mahmud, sawah punya Bakar. Dan di sawah tersebut ada tanaman padi punya Bakar. Nah, berarti ta'arud di sini antara dua saksi, saksi Zaid, Ahmad Muhammad yang menyaksikan kepemilikan secara mutlak dengan saksi Bakar, Hamid Mahmud yang menyaksikan kepemilikan dan ditambah di tanah itu atau di sawah itu ada tanaman padi punya Bakar. Manakah yang didahulukan? Nanti jawabnya sekaligus saja. Atau Zaid dengan Bakar rebutan rumah. Kata Zaid punya Zaid, kata Bakar punya Bakar. Masing-masing punya saksi. Zaid punya saksi Ahmad Muhammad, Bakar punya saksi Hamid Mahmud. Kata Ahmad Muhammad, saksi Zaid, kami menyaksikan rumah itu milik Zaid. Kayak gitu doang saksi Zaid. Kata Hamid Mahmud, saksi Bakar, kami menyaksikan bahwa rumah punya Bakar. Dan di rumah itu ada banyak harta berupa lemari, ranjang, dan lain-lain kepunyaan Bakar. Berarti ta'arud antara dua saksi, saksi Zaid dengan saksi Bakar. Kalau saksi Zaid menyampaikan penyaksiannya mutlak. Kalau saksi Bakar menyampaikan penyaksiannya ada tambahan. Manakah yang didahulukan? Jawabannya masuk ke dalam kitab Lau tada'aya, kalau saling mendakwa Zaid dengan Bakar. Dabatan, mendakwa kuda, kata Zaid punya Zaid, kata Bakar punya Bakar. Aw ardon, atau mendakwa sawah, kata Zaid punya Zaid, kata Bakar punya Bakar. Aw daron, atau mendakwa rumah, kata Zaid punya Zaid, kata Bakar punya Bakar. Li ahadihima mata'un fiha, cuman di rumah itu ada barang kepunyaan Bakar. Awil hamlu, atau di kuda itu ada bawaan kepunyaan Bakar. Awizaru, atau di sawah itu ada tanaman padi kepunyaan Bakar. Kudimat bainatuhu, lalu Zaid punya saksi, Bakar pun punya saksi.
sehingga ta'arud antara saksi jahid dengan saksi bakar. Saksi jahid hanya menyaksikan kepemilikan yang mutlak. Saksi bakar menyampaikan penyaksiannya itu ada tambahan. Kata saksi bakar, kami menyaksikan kuda itu kepunyaan bakar dan di kuda itu ada barang bawaan punya bakar. Atau kata saksi bakar, kami menyaksikan sawah itu punya bakar dan di sawah itu ada tanaman padi kepunyaan bakar. Atau kata saksi bakar, kami menyaksikan rumah itu punya bakar dan di rumah itu ada banyak barang kepunyaan bakar. Quddimat bainatuhu, maka yang didahulukan adalah saksi bakar. Alal bainati syahidati bil milkil mutlak, dibelakangkan saksi jahid yang menyampaikan penyaksiannya secara mutlak. Kenapa yang didahulukan saksi bakar? Lin pirodihi bil intifa falyadullah, karena bakar kan yang mengambil manfaat kuda, sawah dan rumah itu. Falyadullah berarti bakar sebagai sahibul yad. Jadi ada tambahan kekuatan hukum, dimana kalau jahid kekuatan hukumnya cuma punya 2 saksi doang kan. Kalau bakar dia kekuatan hukumnya 2 saksi dan bakar sebagai sahibul yad, sehingga bakar dimenangkan oleh hakim. Fa in ikhtusal mata bibaitin falyadullahu fihi faqat. Jahid dengan bakar rebutan rumah, 3 lokal rumahnya itu. Masing-masing punya saksi, jahid punya saksi, bakar punya saksi. Tapi terdapat harta kepunyaan jahid di lokal pertama dari rumah tersebut. Berarti jahid menjadi sahibul yad di lokal pertama saja, tidak di lokal kedua dan lokal ketiga. Nah itu bagaimana nanti untuk Bapak Hakim memvonis hukumnya? Fa in ikhtusal mata bibaitin, kalau ada barang kepunyaan jahid bibaitin di lokal pertama saja, di lokal kedua, lokal ketiga emang nggak ada barang kepunyaan jahid, cuma di lokal pertama aja. Falyadullahu fihi faqat, maka jahid sebagai sahibul yad di lokal pertama saja. Jadi untuk lokal pertama jahid udah menang tuh, karena kuat dia saksi dengan sahibul yad. Tapi di lokal kedua, lokal ketiga belum menang, karena ta'arud antara saksi bakar dengan saksi jahid, sama seimbang kekuatannya. Kalau di lokal pertama jahid udah menang karena ada kelebihan sebagai sahibul yad. Tapi untuk lokal kedua ketiga, nah itu belum menang ya, karena ta'arud, nggak ada yang lebih unggul gitu. Walau ihtalafa zaujani fi amtiatil bait walau ba'dal furqah wala bainata wala ikhtisasu li ahadihima biyadin falikullin tahliful akhar fa idza halafa ju'ila bainahuma. Jahid menjatuhkan tolak kepada dakdu. Ceraianlah jahid dengan dakdu. Ribut ya. Dulu mah waktu pacaran, kakanda, adinda. Begitu rumah tangga 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, keselandung batu besar, bubar. Begitu udah ceraian menjadi musuh itu. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu di masyarakat ya. Akhirnya dakdu bawa mobil losbak, dia mau ngangkut seluruh isi rumah. Kata dakdu, pokoknya isi rumah mau saya angkut semuanya, karena seluruh isi rumah ini punya saya.
dia mangan mau kanjut doang gitu. Itu bahasa-bahasa seperti itu pasti keluar itu kalau ribut. Kata Zaid, nggak bisa. Ini lemari punya saya, kursi sudut punya saya. Akhirnya ribut kan, datang ke kantor hakim. Pertanyaannya, bagaimanakah untuk Bapak Hakim memutus perkara ini? Jawabannya, walau ihtalafaz zaujani fi amtiatil bait, kalau ribut pasangan suami istri dalam isi rumah, walau ba'dal furqah, walaupun sesudah berpisah ya, sesudah ceraian, wala bainata, masing-masing nggak punya saksi, Dadu nggak punya saksi, Zaid nggak punya saksi, wala ikhtisasa li ahadihima biyadin, dan barang tersebut tidak khusus untuk salah satunya. Kalau kursi makan umum ya, biasa diduduki oleh suami, biasa diduduki oleh istri. Lemari juga umum dia, diisi pakaian suami, diisi pakaian istri. Yang diributin itu barang yang umum yang dipakai oleh dua-duanya. Falikullin tahliful akhor, maka untuk Bapak Hakim dalam menyelesaikan permasalahan ini masing-masing harus disumpah. Saudara Zaid, kata hakim, ya saya, apakah kamu berani sumpah bahwa lemari dengan kursi sudut itu kepunyaan kamu? Berani, Kim, demi Allah kursi sudut dengan lemari punya saya. Lalu Dadu disumpah, saudari Dadu, apakah kamu berani sumpah bahwa kursi sudut dengan lemari itu punya kamu? Berani, Kim, demi Allah kursi sudut dengan lemari punya saya. Kalau dua-duanya berani sumpah, fa idza halafa ju'ila bainahuma, maka bagi dua. Ya udah, kata hakim, saya putuskan lemari bagi dua, kursi sudut bagi dua. Ya kalau barangnya cuma satu ya tinggal dinominalkan saja gitu kan. Kalau harga 1.000.000 ya berarti 500 punya Zaid, 500 punya Dadu. Kalau mau diambil sama Dadu, Dadu harus mengembalikan uang 500 kepada Zaid. Nah itu ya. Wa in solu ali ahadihima faqad, kudialah kalau barang yang direbutkan itu berupa barang yang khusus untuk perempuan seperti cincin misalnya, atau kalung atau gelang, kan itu barang yang khusus untuk perempuan. Kata Zaid punya Zaid, kata Dadu punya Dadu. Maka di sini yang dimenangkan Dadu. Jadi kata Zaid, Kim, itu kalung yang dipakai oleh Dadu punya saya itu. Kata Dadu, nggak bisa punya saya. Nah ini kan barang yang khusus untuk perempuan kalau kalung. Nah ini mah wa in soluha li ahadihima, kalau barang yang direbutkan itu soluha li ahadihima, hanya khusus untuk salah satunya, hanya khusus untuk perempuan seperti kalung, kudialah, maka Dadu yang dimenangkan oleh hakim. Au halaba ahaduhuma, kudialah, atau barang yang diperebutkan itu umum, cuman Dadu saja yang berani sumpah. Kata Dadu, demi Allah Kim, kursi dengan lemari itu punya saya. Zaid nggak berani sumpah, kudialah, maka Dadu yang dimenangkan, sehingga lemari dan kursi diponis kepunyaan Dadu. Kalau kendaraan itu motor yang panggil. Kalau motor mah, walaupun motor cewek juga dia tetap kan pantas dipakai oleh kedua-duanya, karena kadang Zaid make, Dadu juga make gitu. Ya seperti tadi keputusan hukumnya, kalau masing-masing berani sumpah bagi dua, kalau cuma Dadu yang sumpah, Dadu yang dimenangkan. Motor yang clean gitu kan, dua aja. Nah kalau trail mah ya bisa jadi.
Zaid yang dimenangkan. Soluha li ahadi mafaqat kudial. Karena dadu walaupun ngotot juga nggak punya kekuatan hukum dia. Walau itu sobil yad wa hulifa walau itu sobil yad wa hulifa 12. Kata Zaid, emas yang dipakai oleh dadu punya Zaid. Kata dadu punya dadu. Lalu masing-masing berani sumpah, demi Allah Kim, kata Zaid, emas yang dipakai oleh dadu itu punya saya itu. Saya yang ngebeliin itu. Kata dadu, demi Allah Kim, emas yang saya pakai ini punya saya, saya dapat beli sendiri. Jadi masing-masing berani sumpah. Maka ya di sini yang dimenangkan adalah dadu ya, karena sebagai sohibul ya dia yang pakai ya dia yang dimenangkan karena punya nilai, karena punya tambahan dalam kekuatan hukum sumpah dan sebagai sohibul yad. Kalau Zaid kan cuma sumpah doang dia. Nah ini keterangannya, walawih tusabil yad kama lawih tusobil yad wahuliba kap tasbih tandir, sama hukumnya dadu dimenangkan ya. Lawih itu sobil yad karena dadu sebagai sahibul yad yang pakai kalung wahalapa dan berani sumpah. Kalau Zaid kan cuma sumpah doang dia. Jadi dadu punya kelebihan dalam kekuatan hukumnya sehingga dadu yang dimenangkan. Wa turajjahul bainah wallahu a'lam bishawab.